Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama kita. Di video kali ini kita akan membahas mengenai pemecahan masalah logika matematika. Adapun video ini sebagai salah satu pemenuhan tugas mata kuliah pembelajaran matematika di SD. Kira-kira apa yang akan kita bahas mengenai logika dalam matematika ya? Untuk itu, yuk kita simak penjelasannya berikut ini. Logika berarti kata, ucapan, dan pikiran. Logika juga dapat dikatakan suatu metode dan prinsip-prinsip yang dapat memisahkan secara tegas antara penalaran yang bersifat benar dan penalaran yang bersifat salah. Penalaran merupakan penarikan kesimpulan dalam sebuah argumen. Sedangkan pernyataan merupakan sebuah kalimat yang bisa bernilai benar atau salah. Terdapat dua jenis pernyataan dalam logika matematika, yaitu pernyataan tertutup dan pernyataan terbuka. Contohnya, pertama, semua sapi adalah hewan menyusui. Yang kedua, 3 tambah 2 sama dengan 5. Yang terakhir, semua makhluk hidup akan mengalami kematian. Nah, yang telah disebutkan tadi merupakan contoh dari pernyataan. Selanjutnya, nilai kebenaran. Nilai kebenaran adalah kebenaran atau kesalahan dari suatu pernyataan. Nilai kebenaran suatu pernyataan ditulis P. Jika benar, maka nilai kebenarannya B, dan jika salah, nilai kebenarannya S. Contoh dari nilai kebenaran yang benar, 2 ditambah 10 sama dengan 12. Sedangkan pernyataan yang mempunyai nilai kebenaran yang salah, 5 dikali 8 sama dengan 25. Adapun macam-macam operasi yaitu terbagi ke dalam dua macam. Pertama, operasi uner, dan yang kedua, operasi biner. Operasi uner adalah operasi yang hanya melibatkan satu unsur yaitu berupa pernyataan saja. Yang termasuk operasi ini adalah negasi atau penyangkalan. Dan yang kedua, operasi biner. Operasi biner merupakan operasi yang melibatkan dua unsur dalam logika. Terdapat 4 jenis operasi biner, yaitu konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Pertama, negasi. Kata kunci dari negasi yaitu jika preposisi awal atau P bernilai benar, maka pernyataan negasinya negasi P adalah salah. Contoh, P sama dengan 4 tambah 4, 16. Maka P sama dengan 4 tambah 4 bukan sama dengan 16. Jadi, negasinya adalah tidak benar jika 4 tambah 4 adalah 16. Yang kedua, konjungsi. Konjungsi atau penggabungan ditunjukkan dengan menggunakan kata dan. Contohnya, P atau pernyataannya persegi termasuk poligon. Q sama dengan jajar genjang termasuk poligon. Maka konjungsinya adalah persegi dan jajar genjang termasuk poligon. Jadi, dan ini milik persegi dan juga milik jajar genjang. Jadi, dan ini digunakan di kedua kalimat tersebut. Adapun tabel kebenaran konjungsi memiliki kata kunci, yaitu bernilai benar ketika P dan Q keduanya bernilai benar. Nah, jika P dan Q salah satunya atau keduanya bernilai salah, maka itu bukan disebut dengan konjungsi. Selanjutnya, disjungsi. Disjungsi merupakan suatu pernyataan majemuk yang dihubungkan dengan kata atau dan biasanya dilambangkan dengan V. Adapun kata kunci dari disjungsi yaitu bernilai benar ketika salah satu yaitu baik dari P dan Q bernilai salah. Nah, jika P dan Q ini keduanya bernilai salah, maka itu bukan disjungsi atau memiliki nilai kebenaran yang salah. Contohnya, P sama dengan 7 merupakan bilangan prima. P atau pernyataan yang kedua, 7 merupakan bilangan ganjil. P, Q atau P disjungsi Q yaitu
7 merupakan bilangan prima atau ganjil. Selanjutnya, implikasi. Implikasi atau pernyataan kondisional adalah pernyataan yang berbentuk jika P maka Q. Operasi ini dilambangkan dengan tanda ladang kuda atau tanda panah. Contohnya, pernyataan pertama, Pak Ali adalah seorang haji. Pernyataan kedua, Pak Ali seorang muslim. P sama dengan Q adalah jika Pak Ali seorang haji, maka Pak Ali seorang muslim. Adapun kata kunci dari tabel kebenaran implikasi yaitu bernilai salah hanya ketika pernyataan P bernilai benar dan pernyataan Q bernilai salah. Jika di luar itu, maka tabel kebenarannya itu benar. Yang terakhir ada biimplikasi. Biimplikasi merupakan pernyataan yang berbentuk jika dan hanya jika yang disingkat dengan JHJ dan ditulis dengan lambang tanda panah bolak-balik. Pernyataan PJHJQ ditulis dengan notasi P tanda panah bolak-balik Q. Contohnya, angka 10 habis dibagi 2 jika dan hanya jika 10 merupakan bilangan genap. Nah, adapun tabel kebenaran dari biimplikasi mempunyai kata kunci, yaitu bernilai benar jika nilai kebenaran P dan Q sama. Jika nilai kebenaran P dan Q itu tidak sama, maka itu mempunyai nilai kebenaran yang salah. Untuk materi selanjutnya mengenai argumen dan penarikan kesimpulan. Apa itu argumen? Argumen merupakan serangkaian pernyataan inferensi atau penarikan kesimpulan. Nah, dalam argumen ini terdapat kata jadi, sehingga, oleh karena itu, dan sebagainya. Argumen juga dapat dikatakan sebagai suatu deret preposisi yang dituliskan sebagai berikut, yaitu P1, P2, dan Pn, di mana P1, P2, dan Pn ini bisa disebut sebagai proposisi atau pernyataan atau disebut juga sebagai hipotesis atau premis, dan menghasilkan Q, di mana Q di sini disebut sebagai konklusi atau sebuah kesimpulan. Dalam argumen terdapat validitas, yaitu argumen yang sahih atau valid dan juga argumen yang palsu atau invalid. Nah, suatu argumen ini dikatakan sahih atau valid jika konklusinya benar, atau dengan kata lain, jika konklusinya merupakan akibat logis dari premis-premisnya, bila mana semua hipotesisnya benar, namun jika sebaliknya, maka argumen dikatakan palsu. Di sini terdapat dua contoh argumen, dan dari dua contoh argumen ini kita harus membuktikannya mana argumen yang valid atau benar dan argumen yang salah atau invalid. Nah, untuk membuktikannya, kita harus tetap menggunakan aturan validitas argumen yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, langsung saja untuk contoh yang pertama, di sini terdapat dua premis dan satu konklusi. Nah, dari kedua premis dan satu konklusi ini, kita buktikan apakah konklusi dari argumen itu merupakan akibat logis dari premis-premisnya. Nah, di argumen yang pertama, premis pertamanya berbunyi Indonesia lebih terkenal daripada Subang. Nah, premis keduanya berbunyi ada bintang film yang senang kawin cerai dan menghasilkan konklusi jadi Iwan Fals adalah penyanyi legendaris. Nah, jika dilihat dari konklusinya, tentu tidak memiliki hubungan akibat logis dari premis-premisnya. Maka dapat dinyatakan bahwa argumen ini adalah salah. Nah, untuk argumen yang kedua itu masih sama, yaitu terdapat dua premis dan satu konklusi, dan kita kembali membuktikan apakah konklusi dari argumen itu merupakan akibat logis dari premis-premisnya. Nah, untuk premis yang pertama di sini berbunyi semua bidadari adalah orang Sunda. Nah, premis keduanya dia adalah bidadari. Konklusinya jadi dia adalah orang Sunda. Nah, jika dilihat konklusi pada argumen yang kedua ini memiliki hubungan akibat logis dari premis-premisnya, maka dapat dinyatakan bahwa argumen yang kedua ini adalah argumen yang benar atau valid.
Materi selanjutnya ialah mengenai aturan penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan ini dapat dilakukan dengan menurunkan konklusi argumennya. Maksudnya adalah menurunkan konklusi dari premis-premisnya dengan menggunakan rangkaian argumen dasar yang sudah diketahui valid. Adapun argumen yang sudah terbukti valid contohnya seperti modus ponens, modus tollens, silogisme hipotetik, silogisme disjuntif, adisi, dan simplifikasi. Nah, sebagai contohnya kita mengambil modus ponens. Apa itu modus ponens? Nah, modus ponens adalah aturan pengambilan kesimpulan yang jika sebab pada premis menjemputnya benar, maka kesimpulannya pun juga bernilai benar. Sebagai contohnya, di sini sudah terdapat dua premis. Premis yang pertama yaitu jika P maka Q, di mana jika P maka Q-nya berbunyi, jika Rini giat belajar maka ia bisa wisuda 2024.